Hey Neters, salam jumpa kembali dengan saya Ragil di podcast Nedata. Oke, untuk episode kali ini kita akan membicarakan sebuah software dari salah satu brand ternama yaitu Cisco, di mana software ini tuh bisa digunakan untuk automation dan juga untuk mengatur polisi. Pasti penasaran kan kalian? Oke, sudah hadir di sini dengan narasumber kita Mas April, di mana dia adalah salah satu expert engineer Cisco. Langsung saja kita bicara dengan Mas April ya. Malam Mas April. Malam Ragil. Oke, selamat datang nih di podcastnya Nedata kali ini. Iya, makasih banyak nih udah diundang nih. Oh iya tuh. Kita selalu mengundang para praktisi maupun expert engineer ke sini untuk membicarakan berbagai macam kayak teknologi atau solusi yang dibawakan oleh brand-brand tertentu gitu. Iya, oke deh. Oke, untuk memulai podcast malam ini, sebelum kita mulai, Mas April bisa mengenalkan diri, bekerja di mana, boleh? Oke, ya sekarang saya kerja di Cisco Indonesia, kurang lebih sudah hampir 3 tahun ya. Saya kerja di Cisco Indonesia masih ya cukup lah, masih network engineer biasa gitu. Masa cukup sih. Iya. Selama 3 tahun ini job desk-nya Mas April apa aja ini? Ya cukup beragam ya, mungkin bisa dibilang gado-gado kali ya. Oh, gado-gado. Kayak makanan aja itu Mas. Bikin lapar nih jadinya. Iya, malam-malam ya. Hujan lagi nih. Jadi ya dari mulai tahun pertama itu mulai dari support untuk reaktif gitu. Jadi kalau ada problem bantuin, sekaligus jadi konsultan, mendesain network, enhancement, gado-gado kan? Gado-gado ya. Termasuk support ketika ada yang open tag atau apa gitu? Iya, sama. Pokoknya kalau semisal megang satu klien, biasanya kalau klien itu ada problem, ya end to end biasanya. Kalau ada problem kita handle, kalau dia nanya sesuatu kita cariin jawabannya, kayak gitu. Kebetulan untuk yang sekarang lebih fokus ke consulting sih. Jadi kayak expert engineer consultant tuh. Iya kali ya. Jadi nggak enak nih. Oke. Cisco itu ketika masuk ke Indonesia, solusi apa aja sih yang dibawa sama Cisco ini, Mas? Ya, jadi Cisco merupakan pionir network ya, bisa dibilang bapaknya pendiri internet lah. Ya. Jadi cukup lama ya Cisco ada. Awalnya sih mungkin hanya brand router dan switch gitu. Kemudian makin kesini nambah lini produk kayak wireless. Terus kemudian ada voice dan video gitu ya. Terus ada lagi, nggak cukup sampai di sini, ada lagi security dari firewall, IPS segala macam. Terus ada lagi dia terjun ke server gitu. Jadi cukup banyak gitu ya. Bisa dibilang ya hampir semua IT ada Cisco-nya gitu ya. Oke. Baik dari kelas SMB sampai enterprise ada semua berarti. Ada semua gitu ya. Dari mulai yang wireless yang kecil-kecil sampai yang perangkat segede-gede lemari, segede-gede gawan gitu ya. Yang bisa buat ngangetin ruangan itu, Mas. Oke. Kalau sekarang ini kan eranya udah semakin maju ya. Pasti kan ada perubahan teknologi. Betul. Dari Cisco sendiri itu perubahan teknologi yang sudah dibawa atau diperkenalkan itu apa aja sih, Mas? Ya, sekarang kan eranya software defined ya, software defined network lah. Cisco juga sudah mulai mengenalkan software defined cukup lama, dari kurang lebih sekitar 2015-an lah. Dari mulai platform data center, dia mulai keluarin dulu, kenalin namanya ACI. ACI. Oh, ACI. ACI ya, ACI lah kalau bahasa Indonesianya lah. Kayak makanan lagi, Mas. Digoreng. Ini ngomong makanan nggak ada makanan nih. Nanti disiapkan, Mas. Iya, siap. Terus nggak cukup sampai di situ karena Cisco prinsipnya mungkin unify ya gitu ya. Jadi semuanya harus pakai Cisco gitu ya. Kemudian dia mulai ngerambah ke SD-WAN. Sekarang kan rame ya SD-WAN ya. Cisco ada juga SD-WAN-nya. Dia akuisisi Viptela gitu ya. Belum lama, sekitar 2017 lah. Dan kemudian yang ada lagi yang baru gitu, yaitu SD Access. SD Access. Penasaran kan?
Itu SD Akses sekolah mana Mas itu Mas? Itu SD 2 kayaknya. SD 2. Sebelah mananya SD 1 itu Mas? Ya sebelah dalam kayaknya. Oke, kayaknya menarik nih kita bicarain SD Akses malam ini nih. Oke, boleh. SD Akses itu apa sih yang dari tadi udah disebutin itu? Boleh dijelasin nggak apa itu? Ya, SD Akses ya. Tadi kan SD WAN itu di cabang ya, SDDC atau ACI di data center, SD Access ini di kampus LAN. Kampus LAN itu ya mirip seperti LAN di kantor lah. LAN pada umumnya LAN gitu. pada umumnya yang connect ke workstation, IP phone kayak gitu-gitu. Ya, awalnya kan LAN itu hanya yang penting untuk mengkoneksikan network gitu ya, endpoint biar bisa connect gitu. Tapi kesini-sini makin butuh pengamanan gitu ya, karena sekarang udah pada bawa HP sendiri gitu kan. Kadang vendor main ke kantor untuk POC atau apa gitu kan. Kalau hanya kampus LAN biasa kan susah nih segmentasinya, karena segmentasinya based on VLAN kan gitu. Nah makanya ada SD Access di sini gitu ya. Oke. Nah seperti terlihat di slide gitu ya. Di sini terlihat bahwa SD Access, kemudian SD WAN, kemudian SDDC atau ACI ini ada dibungkus oleh namanya ini IBN atau Intent Based Networking. Ya. Dimana networking ini sudah berbasis intent atau keinginan gitu. Sehingga nanti ke depannya santai gitu ya. Semisal saya mau reroute traffic, mau gedein bandwidth gitu, tinggal istilahnya ngungkapin intentnya dia, network dengan intuitif langsung berubah gitu. Sesuai keinginannya engineer tadi berarti. Iya, jadi engineer itu udah bukan CLI engineer lagi, tapi tinggal ngungkapin intentnya gitu nanti ke depannya sih seperti itu gitu ya. Tinggal pengen setting apa otomatis jalan ya. Tapi ini roadmapnya gitu ya. Untuk saat ini masih on progress gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya kita lihat bahwa SD Access ini komponennya ada 3 ya sebenarnya. Dari mulai satu fabric gitu ya. Jadi dari mulai wireless, kemudian wired itu dianggap sebagai sebuah fabric. Fabric ini atau bisa dibilang satu switch besar lah, big switch gitu. Jadi kalau satu switch besar kan, misal kamu connect ke switch A, terus kemudian HP-mu connect ke wireless, itu kalau usernya sama, policy-nya bisa sama gitu. Seolah-olah satu switch besar gitu kan, karena satu single fabric gitu. Kemudian yang kedua komponen yang penyusunnya di ACI adalah policy base gitu ya. Jadi central policy base gitu. Nah, pada network yang jadul atau yang tradisional itu kan policy-nya based on VLAN gitu kan untuk segmentasi atau based on ACL gitu. Yang masih ribet gitu ya. Iya, tapi gimana kalau semisal saya VLAN-nya sama dengan guest atau kebalikannya. Saya staff, Ragil guest, VLAN-nya sama. Bisa connect dong? Gimana kalau kamu jahat sebarinnya virus gitu kan? Jadi bahaya. Iya bahaya gitu. Nah dengan adanya policy base ini, jadi connectivity based on policy gitu. Jadi kalau semisal Ragil connect jadi guest gitu ya, dia cuma bisa connect ke resource tertentu gitu ya. Jadi nggak bocor kemana-mana. Dia mau nyebarin malware atau apa langsung ke blok gitu. Karena Ragil sama saya nggak bisa connect langsung gitu, karena dari policy-nya dibedain gitu. Ragil cuma boleh connect ke servernya dia yang buat POC, nah saya bisa connect kemana-mana gitu. Dan itu konfigurasinya nggak perlu CLI lagi atau bagaimana? Iya, sudah klik engineer. Sudah klik engineer. Iya. Kemudian yang terakhir itu ada AI-nya juga di sini. AI. AI ya. AI driven-nya ini untuk sekarang masih untuk melihat network performance, troubleshooting gitu. Jadi begitu nanti ada problem di SD Access gitu, nanti ketahuan gitu. Semisal Ragil connect saat ini pakai wireless nih,
kemudian jam 10 ada problem gitu. Terus nelfon ke helpdesk. Saya ada problem nih. Jam berapa Pak? Jam 10. Itu bisa dilihat historinya gitu kan. Dilihat historinya di dashboard assurance-nya, dilihat history. Oh, ternyata memang jam 10 ini ada problem. Di tracing ternyata jam 10 tuh ada DHCP problem. Langsung ketahuan di dashboardnya gitu ya. Dalam satu tempat berarti itu ya? Dalam satu dashboard gitu ya. Langsung ketahuan apa yang harus dicek, verifikasinya apa gitu, sehingga lebih cepat untuk troubleshoot-nya gitu. Simpel banget berarti itu Mas, semua dalam satu klik ya? Iya. Oke Mas, mengenai perangkat yang bisa disupport oleh SD Access ini apa aja yuk? Oh ya, jadi perangkat yang bisa disupport ini cukup banyak ya. Kita lihat di slide ya. Oke. Nah, dari slide terlihat ada Fabric Control Plan. Nah, Fabric Control Plan ini bisa disupport di perangkat Catalyst 93, 94, 95, dan 96. Nah, Fabric Control Plan ini istilahnya otak dari si kampus untuk menyimpan routing. Oke. Kemudian komponen berikutnya Fabric Edge. Nah, Fabric Edge ini adalah switch yang connect ke endpoint. Atau connect ke perangkat-perangkat lah, kayak CCTV, IP phone, laptop, workstation gitu. Nah, ini mulai dari yang paling kecil, Catalyst 92 sampai yang cukup besar, yang modular 94, 96 gitu. Port gitu. Nah, ada juga yang varian yang lama-lama, ada juga yang Catalyst 3K, Catalyst 45 dan Catalyst 6K. Padahal kalau kita lihat kayak Catalyst 6K ini kan udah tua banget kan. Saya mau support juga itu Mas. Iya, masih support kalau di sini. Dengan mungkin upgrade OS-nya. OS-nya. Berarti perangkat lama pun Cisco masih bisa mendukung dengan teknologi baru, hanya saja harus ada upgrade iOS-nya tadi ya. Iya, benar. Mantap. Ada varian yang lain. Nah, di sini ada varian border node. Nah, border node ini adalah dia yang menjembatani Fabric SD Access dengan network yang lain gitu. Jadi kalau semisal Fabric Access ready atau kampus yang sudah pakai SD Access, dia mau ke data center, mau ke WAN, itu lewatnya border. Gitu. Nah, border ini bisa mulai dari Catalyst 3K, 6K, 7K, ASR, 4K, dan ASR 1K juga support gitu. Karena tadi kan disebutkan bahwa SD Access ini Unify Fabric gitu ya. Jadi kampus LAN Fabric ini seperti seolah-olah satu switch besar gitu, sehingga wired and wireless jadi satu, maka platform wireless juga ada. Kita lihat di slide gitu ya. Dari mulai WLC-nya, kemudian access point yang terbaru Catalyst 9100, kemudian access point yang lama-lama juga support tapi yang pakai Air OS, yang WLC lama-lama juga support Air OS dengan versi tertentu gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang di slide sebelumnya terlihat bahwa ada beberapa perangkat yang support beberapa fungsi gitu ya. Semisal mungkin Catalyst 93 bisa jadi control plane, bisa jadi edge. Itu memang bisa seperti itu gitu ya. Jadi dalam satu box itu kita bisa jadikan beberapa fungsi. Bisa jadi border, bisa jadi control plane gitu. Jadi tergantung administrator yang mau jadi apa gitu. Itu multifungsi dalam waktu bersamaan atau sendiri-sendiri Mas? Dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan. Iya, kita tinggal klik di dashboardnya dia mau jadi apa, border, control, atau edge, atau dua-duanya atau tiga-tiganya. Oh gitu? Iya, fleksibel lah. Nah, kemudian ada lagi extend-nya yang kita lihat di slide, itu ada Industrial Ethernet. Nah, Industrial Ethernet itu buat connect ke perangkat-perangkat IoT. Oke. Gitu. Oh ya, sekarang udah zamannya teknologi 4.0 ya. Iya. Banyak yang bicarain tentang IoT. Betul. Jadi nanti sensor-sensor yang ada di IoT cukup connect ke sini, nanti data-datanya bisa masuk atau bisa diatur sama DNA center seperti itu. Berarti untuk perangkat switch yang industrial grade pun sudah support ya untuk SD Access ini ya? Iya. Jadi cukup luas gitu ya variasinya, mulai dari
IoT ada, wireless ada, kemudian wired juga ada gitu. Pokoknya unify lah. Gitu. Ya menarik sih, banyak banget ya. Yang membedakan SD Access-nya Cisco ini lebih unggul dibanding brand lain yang mungkin punya solusi yang sama itu apa sih? Oke, ya. Sebenarnya solusi ini vendor lain juga ada juga gitu ya. Tapi vendor lain tuh masih traditional way, cuman dikemas pakai software gitu. Jadi seolah-olah wah gitu. Nah, di Cisco ini beda gitu ya. Bedanya kita bisa apa? lihat di slide gitu ya. Okay. Nah, dari slide terlihat bahwa di sini ada policy plan based on CTS. Nah, CTS ini apa? CTS ini merupakan teknologi Cisco TrustSec namanya, di mana traffic ini dibungkus oleh policy gitu ya. Jadi segmentasinya based on policy, gitu. Bukan based on VLAN lagi gitu ya. Kalau di brand lain mungkin masih based on VLAN, cuman dibungkus oleh software, jadi nggak kelihatan tradisional. Tapi kalau di Cisco sudah pakai policy plan based on CTS. Oke, kita coba lihat next. Nah, di sini terlihat ya di kampus user VN gitu ya. Kemudian ada building management. Ini nggak bisa saling ngobrol karena memang beda network gitu ya. Nah, dengan policy plan ini kita lihat bahwa yang dalam satu kampus user atau kampus user VN itu bisa saja bisa ngobrol, bisa saja nggak boleh ngobrol, tergantung policy-nya gitu ya. Jadi kalau semisal laptop saya dengan laptop Mas Ragil gitu ya, policy-nya beda, bisa saja walaupun satu segmen nggak bisa ngobrol. Biarpun satu VLAN atau network yang sama, nggak bisa komunikasi. Iya. Jadi ibarat kita ngomong kayak gini nih satu ruangan, tapi ada sekat di tengahnya, nggak kedengeran ngomongnya gitu ya. Gitu. Nah, keunggulannya di situ. Jadi benar-benar dia segmentasinya based on policy gitu, bukan based on VLAN lagi gitu. Jauh lebih secure daripada brand-brand lain begitu berarti ya. Iya. Selain itu ada lagi Mas? Keunggulannya sih itu ya. Jadi di benar-benar policy-nya ini atau segmentasinya ini di decouple ya bahasanya, atau tidak based on VLAN lagi gitu. Sehingga yang tadi saya infokan di awal ya, bahwa segmentasinya walaupun satu VLAN tetapi nggak bisa ngobrol gitu. Seperti itu. Ya, menarik sekali. Setelah kita membicarakan apa itu SD Access, apa itu fitur-fitur yang ada nggak sih sukses story yang sudah berjalan atau sudah diimplementasikan di Indonesia terutama ya? Itu ada nggak dari yang Mas April pernah tangani atau pernah tahu gitu? Yang pernah saya tahu ya, ini walaupun produk baru ya, tetapi sudah diimplement di beberapa customer ya. Mungkin saya nggak bisa sebutkan nama customernya. Oke. Customernya di banking besar di Indonesia. Oh, besar ya. Iya, ada 2 banking di situ. Kemudian ada satu lagi di media cukup besar juga gitu ya. Rata-rata use case-nya untuk segmentasi user gitu ya. Baik dari sisi wired maupun dari sisi wireless gitu. Oh ya, berarti kayak yang tadi dibilang fitur keunggulan policing-nya tadi berarti ya? Iya. Kalau yang vendor lain kan masih based on VLAN gitu ya. Sehingga kalau semisal dialokasikan di VLAN yang sama tetap bisa ngobrol gitu. Jadi kalau semisal ada banyak role berarti VLAN-nya makin banyak. Iya, gitu. Ribet banget itu. Ribet. Cuman karena dibungkus oleh software jadi nggak kelihatan gitu. Nah kalau di Cisco beda gitu. Benar-benar segmentasinya based on policy gitu ya. Sehingga walaupun satu VLAN bisa dibatasin gitu. Nggak boleh ngobrol nih satu VLAN gitu. Kebayang sih Mas. Berarti seperti misalkan di satu kantor tadi kayak perbankan ya, kan ada divisi yang finance, ada yang divisi kredit dan lain-lain, dan pasti setiap divisi punya level kayak manajernya, supervisor dan masing-masing gitu ya. Cocok berarti itu Mas itu. Menarik sih. Oke, ada review dari mereka nggak sih seperti sebelum dan sesudah implementasi ini seperti apa gitu, yang Mas April pernah tahu?
Ya kalau review singkatnya sih ya sebelumnya mungkin seperti yang diinfokan ya. Jadi untuk securing akses ini cukup sulit gitu ya. Karena semisal dari guest mau masuk gitu kan, dia mau akses network kantor atau apa ya, user cuma bisa ngasih akses VLAN lantai gitu ya, nggak bisa di segmen lagi. Dia boleh akses VLAN lantai tapi cuma ke server dia doang gitu, yang dalam satu VLAN itu nggak bisa gitu ya. Dan dengan adanya SD Access itu bisa seperti itu gitu, jadi fleksibel banget gitu ya. Lebih memudahkan sisi admin engineer-nya ya. Iya, dan lebih secure juga gitu. Iya, pasti itu. Iya, takutnya guest datang gitu kan, cuk datang, kita nggak tahu dia mau ngapain, langsung nyebar virus, hilang gitu itu kan. Bahaya itu. Iya. Udah mau penghubung acara kita hari ini nih. Waduh, bentar banget nih kayaknya nih. Oh iya. Jangan lama-lama. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira ada info menarik yang mau dibagikan nggak dari Cisco SD Access ini? Ya, jadi SD Access ini nanti roadmap-nya itu bisa integrasi dengan software defined yang lain gitu, seperti ACI dan SD-WAN, sehingga policy-nya ini bisa end-to-end gitu. Dari kampus ke cabang, terus kampus ke data center, itu jadi satu policy yang sama semua gitu. Oke, berarti semua yang tadi bisa antar cabang atau ke data center bisa dalam satu dashboard yang sama berarti ya? Iya, nanti dikontrol sama DNS center gitu pusatnya. Gitu. Oke, menarik sekali. Namun sayang waktu kita sudah terbatas untuk podcast kali ini. Iya. Saya ucapkan terima kasih sekali nih Mas April bisa datang ke podcast hari ini. Siap. Semoga kita bisa lanjutkan di episode-episode yang lain. Oke. Siap dulu Mas. Oke Neters, cukup sekian podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.